Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas proyek PKN halaman 167. Yuk disimak videonya. Cikidot. Nomor 1, pelajaran apa yang dapat Anda ambil dari berita tersebut? Mengenai ancaman negara di sini, Gatot sangat berharap agar kaum mahasiswa memilih cita-cita yang tinggi dan anak muda bisa sebagai generasi penerus bangsa yang harus memahami ancaman dan menyadari jati diri sebagai modal mewujudkan Indonesia menjadi bangsa pemenang dan bisa menangkis serangan pihak asing. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa sekaligus anak muda harus belajar dengan sungguh-sungguh demi pencapaian negara di era ancaman-ancaman yang berdampak pada ekonomi, film, fashion, ketahanan pangan, fantasi, narkoba, dan miras, serta dengan membuat pertentangan dengan mengamalkan Pancasila dan memperkuat semangat persatuan kita masih bersatu dan bertahan untuk kemajuan bangsa. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan bahwa perang masa kini dan ke depan adalah perang ekonomi dengan berlatar belakang energi, pangan, dan air yang letaknya di sekitar ekuator. Persoalan tersebut menjadi tantangan karena semuanya akan mencari makan dan energi di negara-negara ASEAN. Nomor 2. Mengapa menghancurkan ekonomi, film, fashion, ketahanan, pangan, fantasi, narkoba, dan miras, serta dengan membuat pertentangan menjadi ancaman-ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Karena serangan pihak asing kepada bangsa Indonesia juga banyak melalui media sosial. Mereka ingin memecah belah warga dengan cara adu domba, sehingga ekonomi merosot. Bahkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia membuat pihak asing iri dan ingin memilikinya. Jika Indonesia tidak memiliki kekuatan persatuan dalam menghadapi serangan itu, bukan tidak mungkin akan tergusur dari negeri sendiri. Nomor 3. Seberapa besarkah ancaman yang dikemukakan dalam artikel bagi Indonesia? Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengungkapkan saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi sejumlah ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Ancaman itu datang dari luar maupun dalam negeri sendiri. Salah satu ancaman nyata dari luar negeri yakni adanya migrasi dari berbagai negara masuk ke Indonesia. Ia mengingatkan, meski terlihat sepele, migrasi harus diwaspadai, sebab tidak menutup kemungkinan para imigran itu lama-kelamaan akan mengusir penduduk aslinya, seperti yang terjadi di Amerika dan Australia. Ancaman selanjutnya yakni narkoba. Dia mencontohkan banyak negara hancur awalnya dimasuki dengan narkoba, seperti yang terjadi di Cina yang akhirnya menyerahkan Hong Kong, Taiwan, dan Makau pada Inggris dan Prancis. Selanjutnya yakni permasalah terorisme dan paham radikalisme yang saat ini sedang dibahas cara penanganannya oleh semua pihak. Gatot menilai undang-undang untuk menangani permasalahan tersebut saat ini kurang keras dan tegas. Ia berharap ke depan dengan pembahasan UU terkait terorisme di DPR, Indonesia memiliki undang-undang yang keras untuk menangani terorisme. Sedangkan permasalahan yang ada di dalam negeri sendiri yaitu penjajahan melalui media sosial. Banyak isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa yang berkembang di media sosial. Lalu lainnya yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi akan tetapi dibarengi dengan menurunnya energi dan tanah yang dimiliki oleh Indonesia. Nomor 4. Upaya apa yang harus dilakukan sebagai individu maupun bangsa agar dapat menanggulangi ancaman terhadap NKRI? Ancaman militer, memperketat pembatasan dengan negara lain, menanggulangi dan mengatasi ancaman militer dalam negara, melatih tentara lebih disiplin lagi dalam menjaga daerah perbatasan, meningkatkan alutsista, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya menjaga dan merawat kedaulatan. Ancaman non-militer, meningkatkan pembangunan, menjunjung sikap toleransi yang tinggi, dan meningkatkan mutu sumber daya manusia atau SDM.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.